Sebelumnya, apa sih aquaponik itu? Aquaponik merupakan salah satu teknologi budidaya yang mengkombinasikan pemeliharaan ikan dengan tanaman. Sistem ini dapat menghemat penggunaan air dalam budidaya ikan sampai 97%. Budidaya menggunakan sistem aquaponik lebih ramah lingkungan, dikarenakan tidak menghasilkan limbah sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan. Sistem aquaponik dapat menghasilkan ikan dan tanaman organik yang berkualitas tinggi, yaitu produk yang terbebas dari zat kimia yang berasal dari penggunaan pupuk buatan, pestisida maupun herbisida. Praktikum ini bertujuan untuk mengajarkan bagaimana menjalankan sistem pertanian yang terintegrasi antara budidaya ikan dan tanaman secara bersamaan. Ini membantu memahami interaksi antara kedua elemen tersebut serta pentingnya siklus nutrisi yang terjadi di dalamnya. Praktikum ini juga mengajarkan cara mempertahankan ekosistem yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan ikan dan tanaman. Sistem kerja aquaponik adalah air dari wadah budidaya ikan dipompa menuju tempat memelihara tanaman. Air yang mengandung limbah metabolisme ikan nantinya akan menjadi pupuk organik bagi tanaman itu sendiri. Berikut bahan-bahan yang akan kami gunakan dalam pembuatan aquaponik. Yang pertama, semayan benih kangkung dan ikan. Yang kedua, kawat. Yang ketiga, kapas. Yang keempat, cup. Yang kelima, kain flanel. Yang keenam, drum. Yang terakhir, pakan ikan. Untuk alat-alatnya sendiri yaitu satu gunting, yang kedua solder, yang ketiga tang atau pemotong kawat. Lalu untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan aquaponik secara sederhana menggunakan drum bekas. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, potong kain flanel menjadi 18 bagian. Untuk setiap dua bagian yang dipotong tadi dimasukkan ke dalam satu cup. Untuk flanel tersebut berfungsi sebagai tempat bagi bakteri nitrifikasi yang membantu mengubah amonia menjadi senyawa yang lebih aman bagi ikan. Kemudian masukkan sedikit kapas sebagai tempat media penyangga akar. Untuk langkah selanjutnya yakni potong kawat menjadi 9 bagian. Untuk fungsinya sendiri, kawat tersebut digunakan untuk menggantungkan cup pada tong yang digunakan untuk aquaponik tersebut. Kemudian setiap ujungnya dibengkokkan sebagai penggantungannya. Untuk langkah berikutnya, ambil bibit kangkung yang sudah disemai 7 hari setelah tanam, lalu dibersihkan dengan air bersih hingga bersih dari tanah. Kemudian sisipkan akarnya pada kapas yang sudah ada pada cup. Untuk setiap cup diisi dengan 2 kangkung. Untuk langkah berikutnya, lubangi tong dengan solder, lalu masukkan kawat yang sudah digantungi cup. Selanjutnya, tong diisi air hingga air menyentuh kain flanel yang ada pada cup. Untuk yang terakhir, masukkan ikan ke dalam tong yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya adalah proses pengamatan dan perawatan yang kami lakukan 1 minggu sekali. Untuk perawatannya sendiri cukup mudah, yaitu dengan memberi makan ikan. Untuk pengamatannya yaitu hanya mengukur tinggi tanaman dan mengukur panjang ikan.
Selanjutnya adalah proses pencampuran AB mix dan cara pengaplikasiannya. Tuangkan A5 ml, B5 ml dari AB mix tersebut, kemudian ditambah 90 ml air, kemudian diaduk sampai merata. Untuk pengaplikasiannya sendiri, berikan 2 ml AB mix yang sudah dicampur pada kapas yang sudah disisipkan tanaman. Berikut foto terakhir dari hasil pengamatan yang sudah kami lakukan. Berdasarkan pengamatan terakhir yang sudah kami lakukan, mendapatkan hasil yaitu tanaman yang tersisa hanya 1, sedangkan ikan yang tersisa hanya 4. Berikut data pengamatan yang telah kami lakukan 7 hari sekali selama praktikum ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aquaponik akan memberikan jawaban yang telah diberikan sebelumnya oleh audiens. Di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa keistimewaan aquaponik pada budidaya kangkung dan ikan lele? Untuk keistimewaannya terletak pada hubungan simbiotik antara ikan dan tanaman. Limbah ikan yang kaya nutrisi diubah menjadi pupuk organik untuk tanaman, sementara tanaman membersihkan air yang kembali ke lingkungan ikan. Ini memungkinkan penghematan air, penggunaan pupuk yang lebih efisien, serta produksi yang lebih tinggi dari kedua tanaman dan ikan secara bersamaan. Untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu selama praktikum ini apa saja kendala yang dilalui? Untuk kendalanya yang kami alami dalam praktikum kali ini ada pada perawatannya, dikarenakan kami yang seharusnya merawat atau mengecek 2-3 hari sekali, kami hanya melakukan perawatan seminggu sekali dikarenakan jarak rumah dan kampus yang cukup jauh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mencukupi tanaman dan ikan pada sistem aquaponik ini. Yang pertama, memberikan kualitas air yang rendah amonia. Yang kedua, adanya pemantauan nutrisi. Yang ketiga, pemberian makanan pada ikan. Yang keempat, pencahayaan dan suhu. Yang kelima, perawatan rutin. Memahami kebutuhan masing-masing komponen dan menjaga keseimbangan antara ikan dan tanaman akan membantu memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang baik dalam sistem aquaponik. Yang keempat, fungsi kapas pada praktikum ini adalah kapas dapat digunakan dalam sistem aquaponik untuk beberapa fungsi. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, penyerapan akar. Yang ketiga, penyimpanan air. Penggunaan kapas dalam aquaponik seringkali berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan awal tanaman sebelum mereka dipindahkan ke media tumbuh yang lebih besar atau sistem tanaman utama. Sini menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Pertanyaan nomor 5 yaitu fungsi kain flanel pada praktikum ini. Kain flanel sendiri memiliki beberapa fungsi dalam sistem aquaponik, yaitu yang pertama pada media penyaringan, yang kedua untuk penahan akar, yang ketiga untuk perlindungan ikan, yang keempat untuk memfasilitasi transparasi. Penggunaan kain flanel bergantung pada kebutuhan spesifik dalam sistem aquaponik, terutama dalam hal penyaring dan mendukung pertumbuhan awal tanaman serta melindungi komponen lain dalam sistem. Untuk pertanyaan yang nomor 6, yaitu bagaimana perkembangan ikan dan kangkung pada sistem praktikum ini. Untuk perkembangannya menurut kami buruk, dikarenakan pada pengamatan terakhir tanaman yang hidup hanya menyisakan 1 dan ikan yang masih hidup menyisakan 4. Mungkin bisa dilihat dari sini saja prospeknya yang sangat buruk menurut pendapat kami sendiri.
kematian ikan dan tanaman ini bisa disebabkan kurangnya dari pencahayaan dan tidak adanya pemfilteran air secara berkala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sudah menonton.